hati ini sudah menemukan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kita tentu juga akan mengerti tentang kesempurnaan dan sifat-sifat Allah dalam alam semesta. Pasal biji ida arafta nalikan ngawuri sapa sira badal izza ing iki kamulyan wa syarafalan kehormatan wal kamalan kasampurnan wal jamalan kebagusan wal jalalan keagungan ba'da an arafta ing dalem sause yen to ngerti sapa sira jauharul qalbi ing hakikate ati anahu ing sak temene jauharul qalbi iku jauharul hakikat azizun kang mulya qad uhiba kang teman-teman den paringake apa ya jauharul qalbi laka maring sira wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono uhiba den paringake ubiyatin samarake apa jauharul qalbi angka saking sira. Jadi ini pasalnya pasal yang terakhir, pasal yang terakhir. Dan Imam Ghazali dawuhke ketika kita ini mengetahui sisi kemuliaan, sisi keutamaan, sisi kesempurnaan, sisi kebaikan, dan sisi keagungan Allah. Setelah kita mengetahui hakikatnya hati kita, jadi sebelum kita mengerti dan mengetahui daripada hakikatnya hati kita atau mutiara atau logam mulia dalam diri kita yang berupa hati, kita belum bisa mengerti atau mengetahui tentang kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan kesempurnaan Allah. Garis besarnya kita masih tidak tahu apa-apa. Hidup ini akan hampa. Hati tidak tahu arah dan tujuannya. Jasad kita tidak tahu bagaimana dan kemana melangkah, masih terbelenggu dengan urusan atau sesuatu yang bersifat sementara. Akan tetapi jika hati ini sudah ditemukan, hati ini sudah menemukan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, keagungan Allah, kita tentu juga akan mengerti tentang kesempurnaan dan sifat-sifat Allah dalam alam semesta. Karena alam ini adalah bentuk ayat Allah. Alam ini adalah bentuk pemberitahuan atau pembelajaran setiap hamba.
kita tidak akan mengerti dimensi diri kita sendiri tanpa ada suatu ayat atau pemberitahuan. Maka yang digali adalah hati terlebih dahulu. Dalam hati ini banyak warna, dalam hati ini banyak keinginan, dalam hati ini banyak perbedaan, dalam hati ini banyak pertempuran. Lantas kita bagaimana cara menemukan logam mulia dalam diri kita? Bagaimana kita mengetahui hakikatnya hati kita sendiri? Kita mungkin masih disibukkan dengan urusan-urusan duniawiyah, dan bahkan hati ini sering condong dengan urusan duniawiyah, atau bahkan hati ini sering mengomentari sesuatu makhluk di sekitar kita tanpa mengindahkan, tanpa menyadari dengan kondisi dan situasi hati kita. Nah, ini Imam Ghazali mengajak kita bagian dari orang-orang yang bahagia, orang-orang yang termasuk beruntung, orang-orang yang selalu akan mendapatkan keridhaan Allah dengan jalan memahami diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri, memahami kapasitas diri kita sendiri dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Kebahagiaan itu terletak pada hati. Sedangkan hati itu masih banyak tirai, masih banyak kemunafikan atau kekufuran atau bahkan kesyirikan, sering menyekutukan Allah secara tidak langsung, dan sering kurang bisa menerima apa yang Allah berikan, dan sering menolak apa yang Allah tentukan. Sedangkan hati adalah muara atau sumber atau ayat atau cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita melakukan ibadah, entah itu hablum minan nas, hubungan kita antar sesama, maupun hablum minallah, yaitu tergantung pada hati kita. Setelah kita mengetahui kondisi dan situasi hati kita, sudah barang tentu kita akan memahami dan mengerti keutamaan dan kesempurnaan dan bahkan keagungan Allah. Tanpa hati kita tidak bisa, karena keagungan Allah terlalu besar jika kita lihat dari sudut pandang mata lahiriah. Terlalu besar juga jika kita berpikir. Melalui pemikiran kita juga tidak akan sampai, tidak akan mampu untuk merangkup keagungan atau kesempurnaan Allah. Coba kita menoleh pada diri kita sendiri. Dalam tubuh kita ada hati, ada roh, ada bentuk jasad. Jasad sendiri juga masih banyak macamnya. Bagaimana pergerakan jasad ini, bagaimana koordinasi antara satu sama lain di antara jasad ini, dan berfungsi masing-masing antara tangan, mata, pemikiran, telinga, pendengaran, penciuman, semua indera dalam tubuh kita ini kita juga masih sering melupakan. Dalam pandangan lahiriah kita masih sering melupakan, apalagi tentang indera batiniah atau lebih disebut dengan hati. Untuk memancarkan basiroh, untuk
untuk memancarkan muka syafah dalam hati kita, tentu kita harus meniadakan dulu indera-indera secara lahiriah. Kita tidak mudah terkesima dengan pandangan lahiriah. Pikiran kita tidak mudah larut dengan suatu apa yang kita lihat. Segala organ lahiriah tidak mudah terkesima dengan situasi dan kondisi yang kita terima atau yang kita lihat. Baru kita bisa menemukan namanya indera hati, atau lebih pada jauharul qalbi. Dimensi alam ini, perbedaan alam ini bentuk daripada dimensi hati kita. Jika kita mau berpikir untuk sifat-sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan yang terselipkan di setiap ciptaannya, seperti halnya manusia juga bisa atau juga mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua makhluk tanpa terkecuali itu juga bagian daripada sifat-sifat ketuhanan. Untuk sakarang-karangnya macan, lak karo menungso niku kaya kudu nyatet, tapi lak karo anake dhewe ya menyadari tanpa anugerah berupa akal, itu juga masih ada rasa iba. Itu macan atau hewan-hewan yang sifatnya itu buas. Ketika kita pelihara sesak, kita sebagai manusia memelihara hewan-hewan buas juga akan bisa menjinakkan dan bisa mengerti mereka terhadap kita. Itu tanpa suatu akal, padahal tanpa suatu akal, hanya rasa. Berarti dunia ini akan jinak ya, dunia ini akan takluk terhadap kita jika kita mengenal rasa, jika kita sentuh dalam hati, kita sentuh dalam hati kita berbicara hati ke hati, kita menatap dari hati ke hati, kita mengasihi dari hati ke hati. Tidak terkhususkan kepada manusia, tapi bahkan ke seluruh ciptaan Allah, ke seluruh makhluknya Allah. Mungkin kita bisa bermanfaat untuk sesama jenis, sesama manusia, tapi kita belum tentu bisa bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang lain. Kita bisa bermanfaat hanya kepada manusia, belum bisa bermanfaat kepada makhluk-makhluk yang lain. Atau mungkin kita bisa bermanfaat itu karena kita mempunyai harapan, atau kita masih mempunyai tendensi. Itu belum dikatakan manfaat. Kalau kita kategori khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, kita tanpa pamrih, kita tanpa tendensi. Jenengan makani sapi yang duwe tendensi, jenengan makani hewan mesti kau harapkan hasilnya. Ya, itu belum dikatakan kita bisa mengaplikasikan sifat Rahman Rahim, atau belum bisa bermanfaat. Akan tetapi ketika kita memberikan sesuatu kepada makhluk yang lain tanpa terkecuali, itu tanpa kita harapkan. Seperti halnya ketika kita berusaha atau memberi atau mencari rezeki, ya boleh rezeki
Cari rezeki itu ketika kita seperti hanya peternakan, nah, peternakan atau perikanan atau yang lain. Kalau dimulai dari hobi, itu dimulai dari lillah, tanpa ada tendensi, karena dia cinta, karena dia senang. Jadi awal suatu keberhasilan itu dimulai juga dari hati. Ketika jangan mulai suatu pekerjaan itu dari hati, apapun jenis pekerjaan itu juga akan bisa menentukan